Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita mau belajar tentang konsep dasar manajemen nih. Di pertemuan kedua dari mata kuliah pengantar manajemen bersama saya Rosana Eri. Kita lanjut ke slide berikutnya ya. Oke, slide berikutnya kita langsung masuk ke slide definisi dari manajemen. Sepertinya membosankan sekali ya kalau kita ngomongin baru-baru udah definisi. Definisi itu pasti akan bilang manajemen adalah bla 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 kayak gitu dan seterusnya gitu. Tapi memang seperti itu. Jadi kalau kita mau belajar sesuatu, kita harus mengerti dulu definisinya, terminologinya seperti apa dan lain sebagainya gitu. Karena ini akan membantu kita untuk menyamakan persepsi kita tentang suatu kata. Jadi antara saya dan Anda mendefinisikan manajemen itu sama, antara Anda dan teman Anda itu juga mendefinisikannya sama. Dan kali ini kita akan mendefinisikan manajemen. Ada dua yang saya ambil. Yang pertama adalah Parker Wallen. Ini terkenal banget di banyak buku-buku manajemen, pasti ngomongin Parker Wallen. Beliau mendefinisikan manajemen sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Jadi, manajemen itu adalah sebuah art atau sebuah seni, bukan science, bukan ilmu pengetahuan. Terus apa sih bedanya? Seperti itu ya. Kalau dalam ilmu science, kita akan selalu ngomong dengan saklek. 1 tambah 1 itu sama dengan 2. Tapi beda dengan ilmu manajemen. 1 tambah 1 itu bisa jadi 3 kurangi 1, bisa jadi 4 kurangi 2, dan seterusnya. Atau cara menjelaskannya yang berbeda, cara menerapkannya yang berbeda. Tapi pada intinya sama. Begitu juga dengan keseharian kita gitu ya dalam manajemen. Jadi bisa jadi kita akan belajar tentang banyak teori manajemen, tapi ketika menerapkannya itu bisa berbeda. Suatu saat nanti kalau Anda belajar mengenai ilmu manajemen, terus Anda terapkan dalam pekerjaan Anda suatu saat nanti, teori A mungkin bisa tepat dan relevan untuk diterapkan di perusahaan Anda, tapi tidak selalu sama dengan teman Anda yang bekerja di perusahaan B. Bisa jadi tidak seperti itu. Jadi ini perlu art, butuh seni seperti itu, bagaimana cara menerapkannya. Contoh konkret lainnya adalah ketika kita belajar tentang manajemen, kita belajar tentang pengambilan keputusan, itu ada seninya, seni pengambilan keputusan, terus leadership gitu ya. Itu juga ada caranya. Setiap orang punya leadership yang beda-beda gitu, tidak bisa disamakan pemimpin A dengan pemimpin B dan lain sebagainya. Jadi ini adalah sebuah seni, tidak semata-mata ilmu pengetahuan. Nah, itu menurut Parker Wallen. Kemudian yang kedua, itu adalah definisi manajemen yang banyak sekali ada di buku-buku manajemen, dan kita banyak jumpai juga di definisi buku-buku yang beredar. Yang artinya seperti ini. Proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, usaha-usaha para anggota organisasi, dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Jadi, ini adalah proses-proses yang ada di manajemen. Ada perencanaan, ada pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, penggunaan sumber daya, dan pada intinya adalah untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Nah, itu adalah kunci dari manajemen itu sebenarnya ini. Jadi ini ada dua hal menurut Parker Wallen dan menurut definisi manajemen yang berkembang pada saat ini. Berikutnya adalah pembahasan mengenai urgensi manajemen. Kenapa sih kita perlu belajar tentang manajemen? Untuk apa pembelajaran seperti itu? Yang pertama, itu adalah untuk mencapai tujuan. Setiap organisasi atau organisasi terkecil, bahkan kita gitu ya, diri kita sendiri, individu, itu pasti punya tujuan. Kita juga punya tujuan hidup. Terus kemudian organisasi di lingkungan kita juga pasti punya tujuan gitu, yang berbeda-beda ya. Setiap organisasi pasti punya tujuan berbeda-beda. Perusahaan juga pasti punya tujuan gitu ya. Jadi manajemen itu, kenapa kita perlu belajar manajemen adalah untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang kedua, itu adalah untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Kadang ada tujuan-tujuan dalam organisasi yang bertentangan. Oleh karena itu, manajemen itu sangat penting. Contoh nih, dalam perusahaan, divisi marketing itu membutuhkan tenaga sales untuk mendongkrak penjualan. Tapi divisi finansial,
manajer keuangan bilangnya kita harus melakukan penghematan gitu. Nah, ada perang kepentingan nih, kalau ngambil tenaga sales kita harus membayar lebih dan perusahaan harus mengeluarkan uang lebih gitu. Tapi manajer keuangannya nggak mau seperti itu karena dia bilang bahwa kita harus berhemat gitu. Nah, ada kepentingan-kepentingan antara masing-masing departemen, dan ini caranya seperti apa ya? Caranya adalah dengan manajemen ini gitu ya. Jadi untuk menyeimbangkan antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Individu terkecil, diri kita sendiri juga sering ada tujuan-tujuan yang bertentangan. Terus solusinya seperti apa? Ya di manage gitu ya, dikelola seperti apa. Yang ketiga itu adalah untuk mencapai efektivitas dan efisiensi. Efektif dan efisien itu adalah tujuan dari manajemen. Oke, kita lanjut ke pembahasan efektivitas. Efektivitas itu apa sih? Efektivitas itu adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Kalau menurut Peter Drucker dalam bukunya, itu efektivitas itu sering disebut juga dengan doing the right things atau melakukan sesuatu dengan benar kayak gitu ya. Jadi contoh nih, seorang manajer operasi, misalnya manajer operasional ingin memproduksi mobil-mobil yang besar, misalnya Avanza, Xenia, seperti itu ya. Padahal konsumen itu membutuhkan atau menginginkan mobil-mobil yang kecil atau city car seperti Ayla, Brio kayak gitu ya, yang kecil-kecil kayak gitu. Apalagi ya, Ayla, Brio, terus mungkin yang kecil lagi Honda Jazz gitu. Nah, ini sangat nggak efektif. Jadi ketika perusahaan mengeluarkan sesuatu produk yang tidak disukai konsumen, itu namanya dia tidak melakukan efektivitas. Jadi contohnya seperti itu. Selain efektivitas, kita juga belajar mengenai efisiensi dalam manajemen ini. Efisiensi itu apa sih? Efisiensi itu adalah kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar atau melakukan pekerjaan dengan benar, doing the right things, kayak gitu. Jadi manajer yang efisien itu seorang yang mencapai keluaran yang lebih tinggi, hasil, produktivitas, performance dibanding masukan-masukan tenaga kerja, bahan, uang, mesin, waktu yang digunakan. Jadi nanti kalau kalian belajar manajemen operasional, kalian juga akan menghitung nih seberapa besar sih efisiensinya. Misalnya nih menggunakan 50 buruh untuk mengerjakan suatu pekerjaan atau satu mesin yang harganya sekian kayak gitu. Nah, itu dihitung seberapa efisien kayak gitu. Oh, ternyata lebih efisien menggunakan mesin. Oh, ternyata lebih efisien menggunakan orang. Nah, ini efisiensinya. Terus kemudian contoh lagi nih di perusahaan-perusahaan yang sering dilakukan gitu ya. Misalnya tentang penggunaan listrik kayak gitu. Terus kemudian ada alat baru yang bisa menghemat listrik kayak gitu. Nah, kalau menghemat listrik itu gitu ya, itu lebih murah nggak sih kalau kita beli mesin itu, atau kita tetap dengan skema yang sama tapi bayar listriknya besar kayak gitu. Nah, ini hal-hal seperti ini contoh-contoh efisiensi dalam perusahaan. Paling mudah kalau kita belajar tentang definisi manajemen itu adalah dengan melihat bagan ini. Yang pertama, pasti manajemen itu terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, pengawasan gitu ya, pengarahan gitu ya. Terus kemudian dia ada anggota organisasi atau bawahannya, terus untuk mencapai tujuan organisasi. Ya, bagan ini akan membantu kita dengan mudah merangkai kata-kata ketika kita akan ditanya tentang manajemen itu apa, kayak gitu. Jadi perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, pengarahan, pengawasan pada anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Seperti itu. Nah, berikutnya ini adalah fungsi dalam manajemen. Kita akan belajar dalam manajemen itu kita belajar apa saja sih gitu ya. Yang pertama, kita belajar tentang manajemen sumber daya manusia
atau kalau di IAIN ini namanya manajemen sumber daya insani gitu ya. Manusia sama insani sama aja ya. Jadi kita akan belajar tentang pengelolaan manusia-manusia yang ada dalam sebuah perusahaan. Nanti di sekitar semester 5 kalian akan mengambil mata kuliah manajemen sumber daya insani juga kayak gitu ya. Itu khusus. Jadi kalau ada yang bercita-cita jadi karyawan HRD gitu ya. Nah, ini kalian bisa ngambil nih konsentrasi human resource atau manajemen sumber daya manusia ini. Terus atau kalian banyak juga pastinya yang pengen jadi entrepreneur, jadi pengusaha. Suatu saat nanti kalau kalian mempekerjakan karyawan, bagaimana mengelola karyawan dan lain sebagainya. Nah, ini harus banget belajar tentang manajemen sumber daya manusia. Ini mulai dari pengelolaan ya, mulai dari rekrutmen, mulai dari training, penggajian dan lain sebagainya, itu dibahas di manajemen sumber daya manusia. Terus kemudian yang kedua, kita juga akan belajar tentang manajemen operasional atau manajemen operasi. Ya, intinya sama sih kalau dalam bahasa Inggris operational management kayak gitu ya. Ini belajar apa aja sih? Nah, di slide sebelumnya kita udah belajar kan tentang efisiensi, efektivitas dan lain sebagainya. Itu masuk banyak dalam ranah manajemen operasi kayak gitu. Jadi pengoperasian. Jadi kalau istilahnya barang dari input sampai jadi output kayak gitu ya, barang pemrosesan barang itu adalah di bawah kendali manajer operasional gitu. Jadi kalau misalnya ada pabrik apa sih di sekitar kita, oh pabrik ini nih, pabrik Nissin gitu ya, Nissin di Ungaran gitu deket kita, pabrik roti, kalau berusaha suka wafernya, jadi wafer Nissin misalnya. Jadi dari tepung, coklat, mentega dan lain sebagainya gitu ya bahan-bahannya sampai menjadi wafer yang sudah dikalengi gitu ya, yang siap jual, itu adalah di bawah kendali dari manajer operasional gitu. Jadi mulai dari raw material atau barang mentah sampai barang yang jadi siap untuk dijual itu adalah di bawah kendali manajer operasional. Terus berikutnya yang ketiga, di manajemen kita akan belajar mengenai manajemen pemasaran. Nah, ini tadi kan kita udah belajar nih tentang manajemen operasional, barangnya atau contohnya itu wafer Nissin udah jadi nih, udah kalengan. Nah, ini tugasnya seorang manajemen pemasaran. Jadi manajer pemasaran itu bertugas untuk memasarkan. Pemasaran itu beda dengan penjualan. Marketing itu beda dengan sales. Jadi kalau sales itu hanya menjual, tapi kalau marketing tuh enggak. Tapi marketing itu jauh lebih luas daripada penjualan. Dia harus memikirkan bagaimana sebuah barang itu bisa tepat sasaran sesuai dengan target pasarnya juga, mempunyai value yang pas gitu ya. Mungkin kalian sering lihat ada sebuah produk yang sebenarnya sama aja tapi packagingnya dibuat beda, harganya beda dan diperuntukkan untuk orang yang berbeda. Contoh nih, pernah lihat produk Attack itu sabun cuci ya, Attack yang Matic gitu ya. Attack Matic itu pakai bungkusnya itu pakai kayak kardus kayak gitu, bagus gitu packagingnya, harganya lebih mahal. Terus kemudian ada Attack yang biasa, harganya juga pertengahan. Terus ada Attack Easy, itu harganya di bawahnya lagi. Terus ada Attack yang paling murah, namanya Attack Just One, itu murah banget kayak gitu. Nah, kenapa sih Attack itu mempunyai produk-produk yang berbeda-beda dan harganya juga berbeda-beda? Ya, itu karena mereka menyasar pada target yang berbeda-beda. Jadi, kalau Attack Matic itu ditujukan untuk orang-orang yang mampu untuk membeli mesin cuci gitu ya, makanya Attack Matic. Dan asumsi mereka kalau kuat beli mesin cuci berarti mereka kaya dan harus atau cukup untuk membeli produk
perawatan baju atau sabun deterjen yang lebih mahal. Sementara yang nggak kuat beli mesin cuci itu nanti harganya lebih murah. Terus nanti kalau nggak kuat juga, yang biasa itu ada yang lebih murah lagi, Attack Easy dengan kekuatan 10 tangan gitu ya jargonnya kayak gitu. Nah, itu lebih murah lagi harganya. Tapi ada jauh yang lebih murah lagi untuk kalangan yang lebih bawah lagi, itu Attack J1. Nah, itu adalah tugas seorang manajer pemasaran, bagaimana menciptakan sebuah produk bisa berbeda-beda untuk memenuhi pasar yang berbeda-beda. Atau kalau kalian misalnya beli KFC kayak gitu ya, itu mungkin kalian akan ngerasa ada kok ayam yang lebih enak dari KFC, tapi kenapa sih KFC mahal? Nah, karena KFC itu mempunyai value atau nilainya banyak banget. Ada nilai gengsi, terus kemudian nilai brand image-nya juga bagus dan lain sebagainya. Siapa yang menciptakan itu? Ya, itu manajer pemasaran kayak gitu. Oke, kita lanjut ke yang keempat. Kita akan belajar juga di manajemen itu tentang manajemen keuangan. Nah, ini kalau di perusahaan pasti ngomongin tentang ngurus uang-uangnya kayak gitu ya. Uang masuk, uang keluar emang tugasnya akuntan. Terus manajer keuangan ngapain? Ya, mengatur sesuatu yang lebih luas daripada pelaporan kayak gitu. Jadi misalnya kalau kalian lihat Bank Mandiri gitu ya, ini MBS ya, bukan PS ya, tapi nggak apa deh. Kalau kalian lihat Bank Mandiri gitu ya, jangan pernah Anda mengira bahwa Bank Mandiri itu dapat keuntungan dari uang-uang nasabah, terus kemudian dikreditkan, terus dapat bunga dan lain sebagainya. Enggak, mereka tuh enggak dari situ. Mereka tuh jauh lebih luas permainan keuangannya, yaitu dengan memasukkan ke saham, membeli saham dan lain sebagainya. Makanya Bank Mandiri itu kan sahamnya juga dijual ya. Selain itu mereka juga beli saham juga kayak gitu dan lain sebagainya. Jadi ini tugasnya siapa? Tugasnya manajer keuangan kayak gitu. Gitu ya. Jadi untuk mengamankan sebuah perusahaan, kadang-kadang perusahaan itu secara laporan keuangan sepertinya bangkrut kayak gitu kan. Nah, mungkin kalian akan baca laporan-laporan keuangan, tapi kok bisa sih bertahan gitu? Ya karena perusahaan itu sebenarnya juga membeli saham di tempat lain, terus kemudian dia juga menjual sahamnya dan lain sebagainya. Jadi ini adalah ranahnya manajer keuangan. Jadi manajer keuangan itu bukan akuntan ya, bukan tentang pelaporan dan lain sebagainya. Yang jangan sampai kalian lupa adalah yang pertama adalah subscribe, yang kedua adalah komen dengan kelas _nama _nim, terus kemudian bunyikan loncengnya, karena dengan seperti itu jika saya mengupload video baru kalian akan tahu dan kalian bisa belajar terlebih dahulu sebelum sesi dimulai. Oke, sekian saja pertemuan kita pada kali ini. Di pertemuan kedua pengantar manajemen. Maaf bila banyak salah-salah saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.